sahabat Aisyah, senang sekali siang ini kita bisa bertemu kembali di kajian fikih perempuan pimpinan pusat Aisyah edisi April tahun 2021. Dan kali ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di sini Ibu Lailati Syarifah. Beliau adalah dari anggota Majelis Pembinaan Kader Pimpinan Pusat Aisyah dan juga dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Juga merupakan dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam atau FEBI di UIN Sunan Kalijaga. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu hari ini? Alhamdulillah. Walaupun Jogja hari ini hujan ya Bu ya? Iya. Macet juga. Macet juga, hujan dan macet. Iya. Tapi Bu Latis tetap semangat menemani kita dan juga sahabat Aisyah di rumah untuk membahas tema kita kali ini ya Bu ya. Ramadan dan fikih perempuan. Oke, Ya, siap. mungkin Ibu bisa disapa dulu sahabat Aisyah yang di rumah, silahkan. Ya, assalamualaikum sahabat Aisyah, dimanapun berada, semoga sehat semua ya. Amin. Siap menyambut Ramadan yang tinggal beberapa hari Betul, lagi. iya, sudah tinggal beberapa hari lagi. Iya. Semoga kita semua bisa menyambut Ramadan dengan lebih baik di tahun ini ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita untuk tema kali ini adalah fikih perempuan dan Ramadan. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bu di awalnya ini puasa Ramadan bagi perempuan itu seperti apa? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baiklah, kita langsung ke intinya ya. Jadi memang puasa tentu diwajibkan bagi seluruh muslim yang sudah mumayyiz ya, balik, berakal, laki-laki maupun perempuan tentunya tanpa kecuali jadi semuanya wajib, tapi ada yang mendapat rukhsah, ada juga yang mendapat mani gitu ya. Jadi kalau yang mani itu kan perempuan haid dan nifas, tentu tidak bisa melakukan puasa. Nah, kalau yang rukhsah itu siapa saja? Itu bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 184 ya. Kata kuncinya sebenarnya faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra, satu kelompok ya. Kemudian kelompok lainnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi ada dua kelompok orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa, yaitu pertama orang yang sakit dan dalam perjalanan itu mengganti di hari lain. Kemudian golongan kedua yang yutiqunahu, yutiqun itu artinya dia tidak mampu, bisa jadi karena sakit juga, tapi beda sakitnya sama yang golongan pertama ya. Sakitnya yang sepertinya tidak mungkin lagi untuk membayar gitu, jadi sangat lemah begitu ya, menahun ya, atau sangat tua misalnya. Nah itu kemudian pekerja berat yang juga tidak mungkin untuk mengganti, atau yang kata Ibnu Abbas dimasukkan ke dalam golongan yutiqunahu juga adalah al-hubla, ibu hamil, wal murdi, dan ibu yang menyusui gitu ya. Itu termasuk yang fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Nah, itu mungkin penjelasan umumnya ya. Oke. Ya, baik Ibu, berarti memang perempuan itu mendapatkan keringanan dalam kondisi tertentu ya Bu ya. Betul. Jadi seperti perempuan hamil atau ibu hamil, kemudian yang sedang menyusui gitu ya. Ibu hamil dan menyusui ya. Baik. Kemudian tadi juga Ibu Lati sudah menyampaikan bahwa untuk membayar puasa yang ditinggalkan dari perempuan yang dengan situasi tertentu tadi adalah dengan membayar fidyah ya Bu ya? Iya, membayar fidyah. Kenapa akhirnya Islam menyampaikan menggantinya itu cukup dengan fidyah, itu seperti apa Bu? Bisa dijelaskan? Ini ada beberapa hadis yang kita pakai, juga ayat Quran tadi ya. Jadi Al-Quran yang tadi pertama itu menjadi salah satu sumber juga, tapi memang itu kan masih sangat umum ya kata-katanya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin dalam surat Al-Baqarah 184. Jadi itu yang nanti diperjelas dengan hadis. Nah, ada ada dua hadis ya. Yang pertama dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha wada'a 'anil musafir nisfas shalah was saum
wa 'anil hubla wal murdi rawahu al khamsah. Nah, jadi dikatakan bahwa Rasul bersabda diberi keringanan begitu ya bagi orang yang melakukan perjalanan, separuh sholat kan dia qasar ya, kemudian juga puasa dia berarti tidak boleh bisa tidak berpuasa, kemudian bagi ibu hamil dan menyusui. Tapi memang hadis ini masih umum. Jadi apa rukhsahnya apa gitu, keringanannya apa sama dengan musafir, karena tadi kan musafir mengganti gitu ya. Jadi sangat umum sehingga memang kalau di madhab itu ulama berbeda pendapat begitu ya. Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan tergantung. Kalau karena anak maka dia harus berbuka, tapi dia harus mengqadha sekaligus fidyah. Karena dua, ibunya dan anaknya katanya gitu. Tapi kalau karena dirinya sendiri katanya itu qadha saja. Itu Syafi'iyah, Hanabilah. Kemudian kalau Malik, kalau yang hamil qadha, karena kan sendiri tadi dianggapnya kalau hamil. Tapi kalau murdi, menyusui kan dua tuh, maka harus qadha dan fidyah. Jadi dihitungnya jadi dua gitu dengan karena punya anak yang disusui. Kemudian kalau Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah, dia mengatakan qadha saja. Nah, malah cuman qadha gitu, nggak ada kesempatan fidyah. Nah, jadi tadi ulama itu berbeda pendapat itu karena hadis tadi yang umum. Nah, sedangkan Ibnu Abbas yang mana beliau saudara langsung dari Rasul, beliau memaknai ketika ada hamba sahayanya yang sedang hamil, lalu dia mengatakan kepadanya, anti bimanzilatil ladzi la yutiquhu. Nah, kamu tuh sama seperti yang dalam Al-Qur'an yang alladzi yutiqunahu itu, kata dia, yang tidak kuat itu. Fa'alaikil fida, kamu fidyah saja, wala qada'a alaik. Jadi kamu tidak perlu mengqadha. Nah, dari sini kita tentu memilih yang dalil tadi umum ya, Al-Qur'an, kemudian hadisnya umum juga, kemudian Ibnu Abbas kita pilih karena ini lebih mendekati dari pemahaman hadis Rasul, dan beliau termasuk sahabat yang juga saudara Rasul kan begitu ya, sehingga itu yang kita ambil. Bagi ibu hamil dan menyusui cukup membayar fidyah. Ya begitu. Ya, baik. Mungkin bisa dicatat bagi sahabat Aisyah yang masih mempunyai hutang puasa mungkin, atau tahun ini sedang hamil atau menyusui, dan tidak bisa berpuasa, untuk membayarnya cukup dengan fidyah gitu ya. Cukup dengan fidyah. Terima kasih. Kemudian nah ini Bu, mungkin bagi perempuan yang karena halangan tadi ya Bu ya, juga karena kita kan ada haid bulanan seperti itu ya Bu ya, jadi tidak bisa mengikuti puasa. Mungkin ada beberapa yang masih lupa belum membayar. Nah, ini sahabat Aisyah siapa yang belum membayar hutangnya? Mungkin. Tapi sahabat Aisyah jangan merasa terancam, bentar lagi Ramadan ini harus ngebut. Iya. Nah, itu bagaimana Bu? Ramadan sudah tinggal beberapa hari lagi, tapi mungkin masih lupa nih berapa, kurang 1, kurang 2, kurang 3 gitu. Nah, itu gimana Bu? Oke, siap. Ya, jadi kita kembali ke surat Al-Baqarah tadi ya, 184 itu memang menjadi acuan untuk mengganti puasa ini. Fa'iddatum min ayyamin ukhra, hendaklah dia mengganti di hari lain gitu ya. Nah, mengganti di hari lain ini kan di sini umum ya kata-katanya, sehingga maknanya tidak harus tahun itu. Jadi tafsirannya begitu, tidak harus tahun itu, boleh tahun depannya lagi, tapi tentu kita menyegerakan ya, lebih utama mensegerakan. Cuman kalau memang tahun kemarin ketinggalan, tahun ini nggak sempat, tinggal beberapa hari lagi, dan sekarang malah dapat uzur misalnya ya, malah aduh ini gimana, malah dapat PMS misalnya gitu ya. Ya sudah, berarti setelah Ramadan nanti Syawal, ayo segerakan kita mengganti. Dan itu tidak perlu mendouble karena beda tahun itu jadi harus mendouble. Jadi kadang ada yang berpendapat seperti itu. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi faidatun min ayamin ukhra itu umum, di hari lain kapanpun gitu ya, tidak terbatas tahun itu saja. Ditambah lagi dalil dari Aisyah ya, diriwayatkan dari Abu Salamah bahwa Aisyah mengatakan, kata Aisyah punya hutang Ramadan dan saya tidak bisa membayar kecuali pada bulan Sya'ban karena saya sibuk mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa memang hampir Ramadan baru Aisyah bisa membayar gitu. Jadi
membayar itu memang lebih baik segera, tapi juga tidak yang harus ada keringanan gitu ya, dan tidak harus double ketika terlambat di tahun ini baru ingat pas sudah mau Ramadan ini misalnya ya. Oke, setelah ini kita berazam habis Ramadan ini kita ganti semua yang kemarin-kemarin begitu, yang dari haid ya, bukan yang menyusui atau yang hamil ya. Jadi karena hutang puasa itu memang lebih baik disegerakan dibayar ya Bu ya, dan juga tapi kalau lupa itu juga bukan berarti didobel gitu ya. Misalkan karena menstruasi 7 hari jadi lupa bayar jadi 14 hari jadi itu 14 bukan hari ya. Tidak ada tuntunan seperti tidak itu. ada seperti itu ya. Baik. Nah, kalau ini Bu, hal lain yang mungkin dialami oleh para ibu tapi juga para bapak juga mungkin ya, karena memasak itu kan semua bisa ya Bu ya. Oke, iya benar, memasak ya. Saat buka puasa tentu kan kita ingin menyantap makanan yang enak, yang Ya, gurih, betul. bukan yang asin ataupun kemanisan ya Bu ya. Nah, masalahnya bagaimana pandangan Islam kalau kita mengicipi masakan yang kita masak itu? Oke. Nah, dalam sebuah cerita begitu ya, ini yang menjadi dasar dari Jabir ibnu Abdullah bahwa Umar suatu hari merasa bernafsu begitu ya pada bulan Ramadan, lalu dia mencium istrinya. Nah, lalu dia datang kepada Rasul dan berkata, Rasul, saya berbuat sesuatu yang besar. Kata Rasul, apa ya? Heboh ya. Emang subhanallah ya, Umar banyak memberi pelajaran kepada kita gitu ya, heboh gitu. Sana'tu amran aziman, katanya, saya membuat sesuatu perkara yang besar. Kata Rasul, apa? Kata Umar, saya mencium istri saya padahal saya sedang berpuasa. Kata Rasul, bagaimana menurutmu kalau kamu puasa lalu memasukkan air gitu ya ke dalam mulut gitu ya, berkumur-kumur untuk berwudu, apakah itu membatalkan? Kata Umar, enggak. Ya sudah, ngapain kamu bertanya? Jadi kan tadi memang ceritanya tentang mencium. Mencium itu kan memang kalau diteruskan akan menjadikan batal puasa kan, kalau berhubungan suami istri kan tentu batal puasa. Nah, tapi karena mencium walaupun dengan ada rasa itu ya nafsu gitu, tapi tidak menyebabkan ke intinya, maka itu tidak membatalkan puasa. Sama makan juga, bukan makan ya, mencicipi masakan tapi hanya di lidah gitu ya, seperti berkumur-kumur, tidak kita masukkan ke tenggorokan, setelah tenggorokan dan seterusnya gitu ya, jadi cuma sampai lidah, maka itu tidak membatalkan puasa ya. Nah, itu apakah kita icip kemudian kita ludahkan atau gimana Bu? Iya, kita taruh di lidah. Mungkin lidah itu kan yang paling ujung merasakan, kalau tidak salah di sini asin dan manis, yang dekat tenggorokan itu yang pahit kan. Nah, jadi cukup di ujung. Semoga bisa prakteknya ya. Saya pribadi tidak berani, jadi hanya berani menyampaikan dalilnya gitu. Seperti kumur-kumur lah caranya gitu, terus dibuang gitu ya. Nah, monggo silahkan dicoba. Jangan hilang sama ditelan itu sudah tidak mencicip ya. Okay. Apalagi ditambah ayam gitu kan. Oke, sekalian gitu ya. Ibu, terima kasih. Nah, hal lain ini mungkin Bu yang jadi perhatian sahabat Aisyah sekalian, kalau saat bulan Ramadan kan kita melakukan sholat tarawih ya Bu ya. Tarawih, nah, oke. Di masyarakat ini sering muncul perdebatan, mungkin bagi perempuan itu sebaiknya tarawih atau iktikaf itu di rumah saja atau di masjid juga apa-apa. Nah, ini sebenarnya pandangan Islam seperti apa Bu? Iya, betul. Ini bukan hanya tarawih ya, biasanya juga sholat di masjid pun masih jadi perdebatan gitu ya. Jadi perempuan itu lebih bagus di mana? Di masjid atau di rumah? Nah, yang jelas kalau berjamaah itu umum, laki-laki maupun perempuan lebih baik daripada sholat sendiri. Kan ada satu ketentuan ya, berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri. Nah, kemudian misalnya perempuan terkadang tidak memiliki jamaah di rumahnya. Nah, gitu ya, berarti sudah dapat satu, lebih baik tentu ke yang berjamaah. Sekarang problemnya, hadisnya seakan-akan menunjukkan perempuan itu tidak boleh ke masjid gitu ya. Bahkan lebih baik di rumah, yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa seorang perempuan gitu ya, dia adalah Ummu Humaid, dia adalah istri dari Humaid As-Sa'idi.
dia datang kepada Rasul lalu berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, saya tuh senang sholat bersama engkau." Jawaban Rasul apa? "Ya, saya tahu kamu suka sholat bersama saya." Kayaknya tuh dengernya senang gitu ya. Tapi habis itu apa kata Rasul? "Tapi," nah itu nggak enak ya. Habis itu ada tapinya. Iya, tapi sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di kamarmu lebih baik daripada sholatmu di rumahmu. Dan sholatmu di masjid kaummu lebih baik daripada sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kaummu. Jadi berurut, kamar lebih baik daripada rumah, kemudian rumah lebih baik daripada masjid kaum. Sholatmu di masjid kaummu lebih baik daripada sholatmu bersamaku di masjidku. Wah, jadi di fi masjidin Nabi kata-katanya begitu ya. Wah, jadi akhirnya katanya diriwayatkan perempuan itu minta dibuatkan ruangan yang sangat tersembunyi di rumahnya dan gelap gitu sampai akhir hayatnya dia beribadah di situ. Nah, jadi kan ini nih yang dipakai kemana-mana. Perempuan itu lebih baik di rumah, terpencil, semakin paling ujung, paling pojok, paling baik gitu ya. Jadi seakan-akan yang tadi kata-kata masjid kaum dan sebagainya itu kayak nggak dianggap gitu. Nah, kemudian hadis ini sebenarnya tidak seperti itu memaknainya. Jadi kita dalam tarjih itu kan ada integralistik. Jadi integral itu artinya semua dalil itu jangan kita ambil salah satu saja, tapi kita ambil secara integral. Jadi komprehensif gitu. Nah, sebenarnya ada riwayat lain dan itu riwayat Bukhari lagi sebenarnya ya. Nah, kalau dalam kedudukan hadis kan orang-orang pasti Bukhari nggak, Muslim nggak, karena kan muttafaqun alaih kan derajatnya sahihnya kan tingkat pertama begitu ya. Nah, ini Bukhari mengatakan dari Ibnu Umar bahwa istrinya Umar itu suka sholat jamaah subuh dan isya di masjid. Lalu ditanyakan kepadanya, "Kenapa kamu memilih sholat berjamaah padahal kamu tahu Umar itu tidak suka melihat kamu sholat berjamaah di masjid dan dia merasa cemburu gitu karena ketemu laki-laki banyak kan?" Lalu kata dia kepada yang bertanya, "Wama yamna'hu an yanhani?" Apa yang membuat dia tidak melarang saya gitu kan? Kalau memang dia cemburu tidak boleh gitu. Kalau memang dilarang, kata dia, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allah masajidallah." Jangan kalian halangi hamba-hamba Allah yang perempuan dari masjid Allah. Nah, dari sini kan jelas Umar aja nggak berani melarang istrinya begitu. Nah, jadi lalu kenapa? Nah, kita kan mencari kenapa perempuan tadi kok sama Rasul disuruh paling kecil, paling sempit, paling terpencil gitu ya. Ya, kita melihat tentu pada zaman itu Masjid Nabi juga kan tidak semua berjarak dekat ke Masjid Nabi rumahnya. Kemudian juga pada masa itu keamanan tidak seperti sekarang ya, penerangan saja kan ya obor lah ya kalau kita bayangkan ya, dan itu tentu menyusahkan bagi perempuan. Jadi sebenarnya Rasul itu memberi maslahat buat dia. Tapi ketika laki-laki disuruh Nabi jangan melarang istri ke masjid. Nah, berarti kan laki-laki ada yang melarang istri ke masjid, jangan, ayo ajak sekalian gitu. Nah, jadi berarti kalau kita simpulkan tadi dengan yang lebih baik berjamaah, kemudian juga dua hadis ini, sebenarnya ke masjid nggak apa-apa gitu, berjamaah malah lebih baik kalau memang di rumah tidak ada kesempatan untuk perempuan, apalagi tidak ada kesempatan dia berjamaah. Misalnya anaknya satu laki-laki, suaminya juga suaminya tidak ada lagi saudara-saudara yang ada di rumah yang bisa diajak berjamaah, lebih baik suaminya ngajak dia ke masjid sama-sama kan begitu. Apalagi kita sekarang juga tidak seperti dulu lagi. Dulu masjid mungkin dekat di mana-mana. Iya, sekarang masjid ada di mana-mana. Ada masjid. Lebih aman juga kan daripada misalnya, insya Allah tempat teraman sekarang kan masjid. Kalau dulu kan zaman Rasul itu tempat mana saja kan ketika perjalanannya belum tentu aman kan begitu. Nah, kalau sekarang kan insya Allah ke masjid itu aman, apalagi tadi bersama keluarga tentu lebih aman dan lebih maslahat, dapat pahala jamaah juga begitu. Nah, itu jawabannya. Ya, baik sahabat Aisyah, bisa dijadikan catatan mungkin ya Bu. Ya. Jadi besok saat kita ingin beribadah ke masjid ataupun tarawih di masjid dengan protokol kesehatan tentunya Ibu ya, jangan khawatir seperti itu. Nah, pertanyaan lainnya, nah ini Bu, mungkin juga yang jadi keseharian sahabat Aisyah yang sudah menikah mungkin Bu,
Iya. Seperti pengalaman Umar tadi ya Bu ya, tapi Iya, Umar ya. ini terkait dengan kondisi junub. Nah, Oke. kondisi junub saat sahur ataupun belum mandi wajib ya Bu ya. Iya. Nah, itu seperti apa? Oke. Ya. Kalau kita lihat di Al-Baqarah 187 ya, saya ambil kata intinya saja bahwa Allah memerintahkan wabashiruhunna gitulah, gaulilah istrimu gitu ya, hatta wakulu washrabu, makan dan minum, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi dari situ berarti yang boleh-boleh makan, minum, berhubungan suami istri itu adalah batasnya tadi sampai batas kita tidak boleh lagi makan dan minum. Jadi sampai batas sahur selesai itu ya. Nah, berarti dari sini hubungan suami istri pun seperti itu jatahnya begitu. Nah, maka kalau misalnya sahur nih masih dalam keadaan junub, boleh sahur nggak? Padahal bentar lagi mau subuh gitu ya. Ya tentu sahur, mandinya nanti sebelum sholat subuh begitu. Jadi sahur itu tidak disyaratkan harus sudah suci gitu. Jadi kita sahur karena itu disunahkan ya untuk bersahur sedikit apapun. Kemudian setelah itu baru kita bersuci untuk sholat gitu ya. Nah, jadi bahkan Rasul pun dalam riwayat juga, kata Rasul pernah ditanyakan gitu ya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ada orang bertanya, Rasul saya itu junub, apa saya boleh puasa gitu, berniat puasa, lanjut puasa? Kata Rasul, sama, saya juga pernah gitu. Tudulikunis sholat, saya tuh sudah sampai waktunya sholat, wa ana junub, dan tapi masih dalam keadaan junub, belum bersuci gitu. Fa'asum, saya puasa, kata Rasul. Nah gitu. Jadi bisa dipahami begitu ya, dari Rasul sendiri juga pernah mengalami kondisi seperti itu, tetap lanjut puasanya. Jangan gara-gara junub terlambat bangun, nggak jadi puasa deh gitu ya. Alasannya ya. Oke, ya. Berarti yang harus diperhatikan batas akhirnya itu adalah berhubungan suami istrinya itu ya Bu ya. Jadi jangan, ya tentu tidak sampai yang khaitul fajarnya tadi ya. Jadi itu sudah dilarang semuanya kan begitu. Sebelum itu sudah diselesaikan, kemudian paling tidak sempat lah untuk bersahur gitu ya, jangan, karena sahur itu sunnah ya, bagus ya, itu juga untuk kesehatan kita. Ya baik. Nah Ibu, kita sudah hampir setengah jam ini Bu, tapi ada satu pertanyaan lagi mungkin. Boleh ya Ibu ya. Nah ini dari sahabat Aisyah, ini ingin bertanya, kalau tadi dijelaskan mengenai keringanan berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui, ya. Tapi kalau saya merasa kuat berpuasa itu gimana Ibu? Ibu hamil dan menyusui tapi dia merasa kuat, ya sebenarnya dipersilahkan gitu ya. Tadi kan keringanan itu kan boleh diambil, boleh tidak ya. Jadi rukhsah itu adalah keringanan bagi Allah karena keadaan kita sulit. Tapi kalau kita merasa tidak sulit, silahkan begitu ya. Cuman mungkin lebih baik bertanya kepada ahli kesehatan, terutama dokter kandungan kita ya. Dok, saya merasa kuat, ini kira-kira tolong dicek nutrisinya tetap bagus atau enggak. Ternyata kata dokter, oke, bagus, ya sudah, silahkan untuk melanjutkan berpuasa daripada tidak berpuasa gitu. Ya, baik. Berarti tidak apa-apa Ibu ya. Tapi kalau kita tetap menikmati keringanan dari Allah itu kan juga nggak masalah ya, karena Allah senang kalau Allah itu memberi hadiah. Kan Rasul itu kata Allah bagaikan hadiah ya. Dan kita menerima sebagai hamba Allah, tentu Allah senang. Kita juga kan di orang ngasih kita hadiah, kita senang. Yang ngasih hadiah juga senang kan, karena ya Allah, hadiahku dihargai gitu, tidak ditolak dengan muka masam apalagi gitu kan. Oke, ya baik. Ya, terima kasih Bu Latis untuk penjelasannya di edisi kita hari ini. Mungkin sebelum penutupan Ibu mau menyampaikan kesimpulan untuk sahabat Aisyah. Yang dapat saya simpulkan mungkin nilai dasar berpuasa Ramadan ya. Jadi pada dasarnya berpuasa itu adalah untuk ibadah kepada Allah, tauhid ya. Ibadah kepada Allah artinya tentu harus berdasarkan tuntunan dari Rasul gitu ya. Jadi kita tidak melebih-lebihkan, juga tidak mengurang-urangi, sehingga prinsipnya juga wasatiyah. Jadi tidak wasatiyah itu artinya kan tengahan ya. Jadi jangan sampai juga kita mentang-mentang mau ini nih, aku mau pahalanya besar gitu. Sahurnya itu kan kalau Rasul didekatkan dengan waktu berpuasa, sedangkan
berbukanya malah disegerakan. Nah, tuntunan Rasul kan begitu, karena kita merasa biar pahalanya lebih besar, bukanya dilambat-lambatkan, sahurnya dijauh-jauhkan, jam 1 sudah sahur gitu. Nah, nggak seperti itu ya. Jadi sesuai tuntunan juga, taisir juga prinsipnya, kemudahan tadi kan, sebagaimana dalam firman Allah juga Al-Baqarah 184 juga, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu tidak ingin menyusahkan kamu, tetapi Allah itu ingin memudahkan kamu ya. Jadi itu yang ingin Allah inginkan terhadap hambanya. Kemudian tentu juga sebagaimana maqasid syariah, semua itu ibadah itu pasti ada maslahah, maka puasa itu juga harus memberi maslahah, bukan memberi madarat. Nah, itu yang dapat saya simpulkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada seluruh sahabat Aisyah dimanapun berada, semoga tetap sehat begitu ya, termasuk Mbak Putri juga. Amin. Karena aktif di mana-mana, aktif membawa aktif bersama sahabat Aisyah ya di dunia virtual gitu ya. Semoga apa yang kita sama-sama kaji hari ini bermanfaat. Amin. Dan memudahkan kita puasa di Ramadan nanti semakin mantap begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqullah fastabiqul khairat nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Latis untuk penjelasannya. Ya, sama-sama. Sangat mudah dimengerti oleh sahabat Aisyah di rumah, dan semoga bisa menambah pemahaman yang semakin baik ya Bu ya, tentang fikih perempuan di bulan Ramadan ini ya. Amin. Dan untuk sahabat Aisyah, kalau ketinggalan pembahasan kita dari awal tadi sampai akhir, jangan khawatir, bisa disimak ulang di sosial media Aisyah, ada di Facebook dan Instagram, dan nanti juga akan kami upload di YouTube Aisyah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga kalau ada tema-tema yang ingin dibahas, sahabat Aisyah ada usulan, bisa disampaikan kepada kami. Nanti mungkin ulama-ulama Aisyah lain akan membantu menjawabnya ya Bu ya, atau bersama dengan Bu Latis lagi ya, Mubaligat Aisyah. Baik, terima kasih sahabat Aisyah untuk kebersamaannya. Saya akhiri fikih perempuan edisi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.